yang kami naikkan, ya Bapak, kami masih kagum. Dan kami sungguh terpesona, kami sungguh menyadari Engkau Allah melakukan hal yang mustahil, yang tidak mungkin terbayangkan dalam benak kami. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya firman Tuhan diberikan kepada kami karena Engkau mengasihi dan menghargai kami, tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Sebagaimana mawar yang jatuh, yang diinjak orang tetapi tidak kehilangan marah dan sukacitanya. Tidak kehilangan keagungan dan kemegahan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang sudi mendandani setiap kami. Engkau yang sudi memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau juga yang sudi untuk mengumpulkan kami di sini. Untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Baik melalui face-to-face maupun melalui media online. Berbicaralah ya Tuhan. Sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada. Amin. Silakan duduk. Kita buka kitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat hari ini kita sampai di dalam bagian pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kekuasaan melayani siapa? Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi raja itu. Tiada henti-hentinya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kita akan sangat berbahagia kalau kita bisa mengertinya. Kitab Pengkhotbah, saudara-saudara, bukan kitab yang mudah untuk dimengerti, tentu saja. Bagian yang kita baca barusan tentang seorang muda yang miskin dibandingkan, dikontraskan dengan raja tua yang tidak bisa diajari lagi, yang tidak bisa dididik lagi. Lalu apa gunanya? Apa pentingnya? Apa keunggulannya di dalam bacaan kita, dalam alur semua sejarah Alkitab? Saudara, Pengkhotbah ditulis oleh seorang yang pernah menjadi raja. Seorang yang pernah memiliki kekuasaan. Seorang yang tahu yang namanya kekayaan. Seorang yang tahu yang namanya kenikmatan. Saya pernah sebut dan saya akan singgung lagi. Salomo adalah satu-satunya manusia yang memenuhi kriteria 5W dan 1H. 5W dan 1H. Gitu ya. Dia tahu apa yang namanya wisdom. Dia tahu apa yang namanya wealth. Dia tahu apa yang namanya wine. Dia tahu yang namanya war. Dia juga tahu yang namanya women. Yang membuat kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir. H. How did he do it? How did he manage all of those things? Bagaimana dia bisa mengendalikan semua ini ketika semuanya itu ada ditumpahkan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika Salomo menulis kitab Pengkhotbah, dia menuliskan di usia Tuhan. Dan ketika dia menuliskan ini sebagai sebuah refleksi. Apa artinya memiliki darah biru? Apa artinya memiliki kemampuan untuk berkuasa? Tetapi tidak menggunakan kekuasaan itu sebaik-baiknya. Perhatikan kalimat dalam ayat yang ke-15. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja.
Saudara, si pengkhotbah menekankan realita hidup, bahwa hidup ini tidak dapat diduga sama sekali. Ada orang yang memiliki darah biru yang layak menjadi raja dan dia duduk di singgasana. Tetapi siapa yang tahu kemudian ada kudeta yang terjadi? Siapa yang menyangka bahwa si raja tua ini akan digantikan oleh orang muda yang tidak memenuhi kriteria untuk jadi raja? Kenapa nggak memenuhi kriteria? Satu, dia masih muda. Saudara, bagi orang Yahudi, jangan lupa ini kitab hikmat, ya. Ini kitab yang mengajarkan tentang kebijaksanaan. Dan saudara-saudara, hikmat orang Yahudi itu mirip dengan orang Timur. Bahwa yang muda itu dianggap anak bawang. Anda tahu istilah itu? Masih ingat istilah itu, anak bawang? Ya, masih hijau, gitu ya, masih hijau. Dia belum tahu tentang asam dan garam dunia ini. Maka dia dianggap tidak berpengalaman. Dia muda. Yang kedua, miskin. Saudara, kalau orang miskin itu tidak memiliki, pada zaman itu, tidak memiliki hak bahkan untuk berdiri di pengadilan. Maka dia tidak memiliki apapun untuk disandarkan. Tidak memiliki apapun untuk diandalkan. Lebih parah lagi, ya, orang muda itu dari penjara. Ayat yang ke-14. Sudah muda, nggak punya pengalaman, miskin, nggak punya diandalkan, keluaran penjara, residivis, gitu, narapidana. Ini orang yang tidak punya reputasi. Kira-kira Anda akan taruh dia di tahta? Anda akan taruh dia di kekuasaan? Nah, saudara-saudara, si pengkhotbah mengajak kita untuk melihat senario ini dan mengatakan, kan nggak mungkin. Tapi kenyataannya, dunia mencatat nama Nelson Mandela yang sudah sekian tahun di penjara dan bisa menjadi presiden. Dunia mencatat, kalau Anda dari Indonesia, mencatat nama Soekarno yang juga keluar masuk penjara. Tapi apa yang menjadikan dia? Dia menjadi presiden. Salomo melihat realita kehidupan dan di dalam hikmatnya dia mengenali semuanya ini dan dia bertanya, lalu apa yang paling esensi di dalam semuanya? Saudara, kalau kita diberikan pertanyaan yang sama, kita mungkin juga jadi mikir ya, lalu sebenarnya apa ini di dalam Alkitab gitu ya? Lalu untuk apa kalimat yang seperti ini ada di dalam Alkitab? Sebenarnya 3 hal yang ingin dikatakan diajarkan oleh Salomo. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Saudara-saudara, pelajaran pertama yang ingin diberikan Salomo melalui kitab Pengkhotbah adalah bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, hidup itu artinya tidak berhenti belajar. Besi menajamkan besi, kata pengamsal, dan manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita hidup di dalam dunia, apakah kita ini hanyalah sebuah angka statistik saja? Saudara-saudara, istri saya akan memberikan kuliah tentang leadership di kampus di mana dia mengajar. Dan selama seminggu ini dia terus brainstorming sama saya. Tanya, apa sih sebetulnya kepemimpinan itu? Leadership itu apa sih esensinya? Dan saya menyatakan esensi dari leadership adalah influence. Persoalannya, apa pengertian Anda tentang influence? Pengaruh. Bagaimana kita menanamkan pengaruh ini kepada orang yang di sekitar kita? Ada orang yang berpikir bahwa orang lain itu bisa diinfluence, bisa dipengaruhi dengan uang. Maka dia akan pouring a lot of money, dia akan taruh uang untuk apa? Untuk dia mendapatkan pengaruh. Pertanyaannya, kalau uang sudah dikasih, ujungnya apa? Saudara, yang terjadi adalah efek kebergantungan, gitu ya. Saling kebergantungan, tidak mendidik, tetapi menjadi sebuah kebergantungan. Maka
Money equal influence atau influence equal money. Orang lain lagi berpikir, oh kalau begitu influence itu harus disamakan dengan power. The more power, the better, the bigger influence. Maka orang kepingin, gak cuma jadi wali kota, gak kepingin jadi premier, kepingin jadi raja. Kenapa? Karena raja itu kekuasaannya besar. Pertanyaannya, dampak apa yang diberikan oleh raja kepada rakyat? Saudara, ternyata kekuasaan itu tidak sekedar soal influence itu tidak sekedar soal kekuasaan. Jadi influence itu sebetulnya apa? Saudara, pengamsal mendidik kita dengan sebuah pemikiran. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberikan peringatan lagi. Influence, leadership, kepemimpinan berbicara tentang hikmat. Apa hikmat itu? Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sesuai hikmat itu ternyata mulai dari takut akan Tuhan. Mengenali bahwa kekuasaan, bahwa kemampuan, bahwa kesempatan itu tidak di tangan manusia, tetapi ada di tangan Tuhan. Ketika saya masih remaja, saya ketemu dengan sebuah lagu. I have fallen in love with the same woman 3 times. Anda kenal lagu ini kan? Lagunya Rosemary Chan. I have fallen in love with the same woman 3 times. Kalau ada kesempatan Anda bisa coba Google YouTube-nya. Lagunya keren sekali. Yang lebih keren lagi ternyata lagu itu adalah sebuah puisi yang ditulis oleh Benigno Aquino untuk istrinya Corazon Aquino ketika dia hamil anaknya. Maka dia menuliskan puisi itu, aku jatuh cinta dengan perempuan yang sama 3 kali. Ketika dia punya anak, ketika dia memutuskan untuk mau menikahi saya, dan ketika saya harus dipenjara, perempuan ini tetap mendampingi saya. Saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh lagu ini berbicara tentang ucapan syukur. Saya suka lagu itu karena lagu itu diakhiri dengan sebuah kalimat, she is God perfectly made. Dia adalah pasangan yang diberikan Tuhan untuk saya. Dan karena itu saya jatuh cinta dengan dia 3 kali dengan perempuan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, berawal dari Tuhan. Yang kedua, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu. Ada yang menarik nggak dari kalimat? Sesuatu yang menarik adalah si raja tua itu yang tidak mau dididik lagi, by the way, yang tidak mau diberitahu lagi, by the way, yang tidak mau lagi diajar atau diberikan peringatan lagi, by the way, tidak memperhitungkan si orang muda yang miskin tapi berhikmat ini. Kenapa nggak diperhitungkan? Karena semua kriteria yang tadi saya sebutkan. Sudah muda, miskin, gitu ya, di penjara lagi, tapi siapa yang menaruh hope di dalam hidup manusia? Siapa yang merentangkan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan manusia? Saudara, si pengkhotbah mengajak para pembacanya untuk berdiam sejenak dan berpikir. Apakah kebetulan Anda dan saya dilahirkan, diadakan oleh Tuhan, dan dihidupkan oleh Tuhan pada masa ini?
Apakah kebetulan saudara-saudara si orang muda yang berhikmat tapi miskin itu dipenjara semasa pemerintahan raja tua yang kebal itu? Saudara pengkhotbah ingin menyiratkan kalimat sama sekali tidak kebetulan bahwa si orang muda itu dimunculkan pada saat yang sama ketika si raja yang bebal itu ditolak oleh rakyatnya, maka si orang muda ini bisa dinaikkan, dia yang akan dipilih Tuhan untuk menggantikan siapa yang bisa melawan tangan. Hal yang kedua seperti yang diajarkan. Kalau yang pertama tadi hikmat itu berawal dari Tuhan. Maka yang kedua adalah siapa yang bisa menantang tangan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah panggilan untuk memenuhi kehidupan ini, saudara, maka panggilan itu diberikan dengan sesuatu istilah yang hari ini kita sebut sebagai kesempatan. Kadang-kadang kesempatan ini munculnya dalam kesempitan gitu kan ya. Slim chance gitu ya, tapi ya kita bisa lewat. Siapa yang mengambil itu? Siapa yang meletakkan itu? Sesekali lagi Anda dan saya diperhadapkan dan diperlihatkan kepada kekuasaan tangan. Adam Smith yang menulis buku tentang ekonomi, saudara-saudara, menyebutkan bahwa di dalam human affairs ini ada satu invisible hand yang tidak terlihat yang akan mengatur dan mengubah sesuatu yang dikenal dengan nama kalau keadaan itu ceteris paribus. Anda masih ingat istilah itu ketika baca ekonomi? Jika keadaannya tetap dan tidak ada yang berubah. Ceteris paribus. Kenapa perlu diberikan catatan ini? Karena dalam hidup akan ada sudden change. Siapa dari kita yang sudah membuat itinerary, kepingin jalan-jalan ke sana ke sini tahun 2020 dan terpaksa harus kehilangan? Saya salah satu, saudara. Kita sudah planning untuk bawa anak saya yang nomor 2 melihat snow karena dia belum pernah melihat snow. Cuma melihat di TV begitu ya, dia belum pernah mengalami, jadi sudah rencana mau dibawa, lockdown, nggak bisa. Siapa yang pernah memikirkan, bermimpi bahwa suatu hari kita akan mengalami suasana pandemi? Tak seorang pun. Apa yang ingin ditunjukkan Tuhan melalui situasi ini? Saudara-saudara, bahwa yang namanya kesempatan itu bukan kebetulan. Tetapi kesempatan itu adalah pemberian Tuhan untuk kita memanfaatkan, menggunakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Yang tidak menyukai, yang tidak disukai ini siapa? Kata dia ini menunjuk kepada siapa? Saudara, referensinya menunjuk kepada seorang muda. Bahwa sekalipun dia berhikmat, belum tentu dia bisa diterima. Saudara, ini menunjukkan realita. Manusia memiliki banyak mau. Manusia memiliki banyak niat. Yang namanya manusia, saya akan mengucapkan kalimat yang paling mengerikan, tidak pernah puas. Selalu ada bayangan, selalu ada keinginan, selalu ada ucapan, can I have more? Saya bisa dapat lebih nggak ya? Saudara, inilah hakikat manusia, inilah keberadaan manusia. Dan karena itu, ketika kita hari ini disampaikan kepada pembacaan bagian ini, saudara, Anda dan saya diajak untuk melihat poin yang ketiga. Tidak ada kepuasan yang mutlak, tidak ada kepuasan yang sejati, tidak ada kepuasan yang utama selain di dalam Tuhan. Manusia tanpa Tuhan akan terus mencari-cari.
Manusia tanpa Tuhan akan terus berputar-putar dan tidak akan pernah puas. Hanya dekat Allah saja aku puas, kata pemazmur. Kenapa? Daripadanya kekuatan. Kekuatanku itu bukan dari saya. Saudara kalau saya mengandalkan kemanusiaan saya, mengandalkan keberadaan saya, saudara satu saat saya harus mengaku bahwa saya akan sampai pada satu titik tertentu. Istri saya sebagai ahli gizi beberapa kali mengingatkan, hati-hati, hati-hati, kamu sudah hampir lima, jaga kesehatan. Saya bilang, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih, saudara-saudara, ternyata saya harus mengakui realitanya bahwa tidak lagi seperti dahulu. Apa yang dikatakan dalam realita hidup ini dari dunia? Saudara-saudara, waktu itu di tangan. Kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan pertanyaan yang diberikan kepada Anda dan saya hari ini, di mana kita menempatkan? Sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita berpikir masih panjang, masih oke. Should be right. Pakai istilah orang Aussie gitu ya. You'll be right, no worries gitu ya. Sesuai kita disemangatkan dengan no worries attitude. Perilaku yang tidak mempedulikan apa yang akan terjadi. Mari kita ingat, hikmah berasal dan berawal dari Tuhan. Bahwa kesempatan itu adalah momentum yang diberikan Tuhan untuk kita pakai. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kepuasan yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Tuhan. Adakah Kristus di dalam kehidupan? Sudahkah Kristus menjadi jaminan kepuasan hidup? Adakah hikmat dari Tuhan memimpin kita, menguatkan kita, menyadari bahwa Anda dan saya ada di sini bukan kebetulan, tapi kesempatan untuk kita menghadirkan pengaruh yang memuliakan Tuhan. Bagaimana jawaban Anda? Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, sapa, dan hampiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang tidak pernah melalaikan kami. Bapa, kami berdoa, bimbing, pimpin, dan tuntun setiap kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, dan sertai setiap kami supaya kami boleh belajar menyadari Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, dan menyadari bahwa oleh Kristus kami mendapatkan hikmat, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan jaminan kehidupan kami. Tolong kami ya Bapak, untuk kami berpuas bukan pada pencapaian kami, bukan pada keberhasilan kami, bukan pada kemampuan kami, tetapi kami boleh berpuas semata karena Tuhan yang memberikan hidup-Mu kepada kami, yang membuat kami puas di dalam Tuhan. Di sini kami ya Bapak, pakai kami menjadi Allah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya pada. Amin.